Ini kan filosofi baru penjumlahan loh, Bu. Iya. Bahwa 8 tambah 5 itu sebetulnya secara filosofi penjumlahan itu sebetulnya bisa saja 13, bisa saja 23, bahkan bisa 21, bahkan bisa tadi 20. Are you ready? Let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, kali ini saya sedang berada di Anjungan DKI Taman Mini Indonesia Indah. Ngapain saya ada di sini? Ya, kali ini saya sedang meliput event yang cukup besar. Nah, untuk event ini adalah event yang diadakan tahunan ya, Prof? Iya. Ada yang kebetulan sekarang di 2021. Nah, sebelum kita akan bincang-bincang dengan narasumber saya, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu nih. Ya, hari ini kita berkesempatan untuk ada di event yaitu Jakarta Robot Competitions 2021 yang diselenggarakan oleh Dunia Robot Indonesia, atau disingkat dengan DRI. Ya. Nah, didukung penuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, alhamdulillah bersama saya juga ada Profesor Agus Priyono, ya. Nah, beliau merupakan ahli di bidang Artificial Intelligence and Smart Control System. Yeah. Wah. Dan juga pengajar bidang elektronik dan sistem dengan spesialisasi Intelligence Control System. Yeah. Ya, sejak tahun 2013. Nah, beliau juga menjadi salah satu visiting professor di College Teknologi Darul Naim, Kelantan, Malaysia, ya, Prof. Dari sejak tahun 2014 dan menjadi visit professor di Razak. Di daerah mana tuh, Dok? Razak. Di Razak, Malaysia juga ya, Prof, ya, yaitu di Engineering and Advanced Technology University Teknologi Malaysia. Nah, banyak sekali profil dari beliau yang kagum banget ya, saking banyaknya keahlian yang beliau punya nih. Nah, beliau juga aktif menulis buku ilmiah, teknologi dan juga keislaman ya, Prof. Salah satunya adalah Syirah Kitab Al-Hikmah, yang terbaru adalah Sejarah Yahudi. Yeah. Nah, beliau juga punya YouTube channel nih. Punya YouTube channel yang nama channelnya apa sih, Prof? Hakikah Sufiyah. Hakikah Sufiyah, ya, dan media sosial lainnya tentunya. Nah, tidak usah berlama-lama, kita pengen tahu nih seputar dunia robot Indonesia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan kepada Profesor. Boleh. Salah satu pertanyaan nih, Prof, yang pertama, mohon dijelaskan nih, apa sih itu dunia robot Indonesia? Oke. Iya. Pembukaannya nih, biar semua tahu nih, dunia robot Indonesia itu apa sih sebenarnya? Seolah-olah sebagai suatu dunia lain kali. Kayaknya kita belum pernah dengar. Nah, supaya semuanya bisa tahu apa itu dunia robot Indonesia. Baik, Bu. Terima kasih. Dan atas juga undangannya untuk bisa bergabung di dalam channel. Iya, betul. Tentunya ketika kita berbicara tentang robotik ini, kita berbicara tentang high technology ya, teknologi maju ataupun teknologi tinggi, automasi dan juga tentang robotik. Nah, asalnya ini diinisiasi oleh satu realitas di lapangan kita, Bu. Jadi dunia robot Indonesia ini diinisiasi oleh realitas di dunia pendidikan kita, di mana anak-anak kita, siswa-siswa kita itu kalau diajak mengikuti lomba-lomba robotik, seringkali mereka itu hanya sekedar merakit, memasak, gitu ya. Kalaupun ada programming yang dipasang, tinggal dipasang, ataupun memprogram sederhana. Bahkan kadang-kadang malah satu kejadian-kejadian ketika berada di lomba itu sendiri, ketika programnya macet, nggak bisa problem solving, bingung. Kenapa demikian? Kita mencoba mencari apa sih ujung pangkalnya. Ternyata ujung pangkalnya
kebanyakan ya kita hanya diajar instan dalam dunia robotik. Jadi ini ada lomba nih, pakai produk ini gitu kan. Speknya seperti ini, kriterianya begini gitu. Tapi itu dalam konteks di mana mereka tidak membangun sejak awal. Itu satu. Yang kedua, seringkali juga tidak dididik untuk mereka menjadi inventor. Melakukan inventing supaya dengan demikian ada penemuan-penemuan yang bisa mereka lahirkan. Yang ketiga, ketika mereka berkaitan dengan teknologi itu, tergambarnya teknologi itu susah karena mereka sejak kecil tidak diperkenalkan bahwa sesungguhnya teknologi itu bisa dilakukan sejak kecil loh gitu. Bisa kita berikan mereka dalam pendidikan, dikenalkannya dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang menjadikan pada akhirnya para inisiator DRI, yaitu salah satunya adalah Pak Anta Wijaya, yang beliau merupakan juga juri nasional dalam lomba-lomba robotik. Beliau wakil kepala sekolah di sebuah sekolah di Jakarta. Kemudian yang kedua ada Ibu Desi. Ibu Desi ini juga merupakan, sebetulnya beliau ini adalah orang yang tidak berbackground teknologi robotik, tetapi beliau karena sebagai orang yang mengajarkan, terutama dalam beliau sebagai asesor, sebagai pelatih dalam dunia busana, turun ke sekolah-sekolah, turun ke pondok-pondok, turun ke masyarakat-masyarakat di daerah juga mengalami kondisi yang sama. Pada akhirnya ide masing-masing itu dikumpulkan, barulah lahir dunia robot Indonesia. Begitu kira-kira Bu. Jadi keprihatinan untuk apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk anak-anak kita, itu. Jadi memang visi misinya tuh untuk membangun anak-anak itu menjadi melek teknologi ya. Betul, itu ya paling utama ya, melek teknologi. Nah, Dak, selain dari DRI, apa ada organisasi atau komunitas robot lain sih di Indonesia? Di Indonesia sebetulnya komunitas robot banyak. Komunitas robot banyak. Ada ROCI misalnya, Robotic Organizing Committee Indonesia. Kemudian juga ada penggiat dan juga komunitas robotik, komunitas teknologi maju, bahkan ada komunitas teknologi otomasi. Masing-masing punya, bahkan ada juga kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas yang menjadi praktisi, bahkan juga ada komunitas produsen robot. Ini di Indonesia cukup banyak, dan mereka masing-masing mempunyai visi misi yang juga sebetulnya kalau dikaitkan itu saling kaitkan, mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin supaya anak-anak kita itu tadi melek teknologi, anak-anak kita juga bahkan bisa menjadi teknopreneur, bahwasanya mereka itu bisa membangun teknologi sekaligus bisa dihasilkan dalam konteks sebagai penghasilan rumah, penghasilan industri ataupun apa oleh mereka sendiri. Sering kita bicara entrepreneur Bu ya. Entrepreneur. Ketika berbicara entrepreneur biasanya kan hanya aktivitas-aktivitas yang sifatnya banyak lebih kepada menguntungkan dari segi keuangan, tapi keterkaitannya dengan teknologi tidak begitu. Makanya sebetulnya sudah lama dikembangkan teknopreneur. Seperti misalnya saya ketika berada di STN menjadi rektor ISTN ya, itu juga kita coba untuk membangun teknopreneur. Banyak juga sudah mulai perguruan-perguruan tinggi mungkin seperti teknik di ITB, ITS, dan juga fakultas-fakultas teknik UGM, UI dan sebagainya juga ingin membangun itu. Tapi dalam konteks kami sebagai sebuah lembaga yang menjadi seperti sebagaimana organisasi masyarakat, ingin terjun langsung kepada mereka, mencoba bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bekerja sama dengan madrasah-madrasah, bekerja sama dengan pondok, dan ini kami sedang, alhamdulillah, sudah mendapatkan semacam partnership yang punya hati dan semangat yang sama. Iya, satu DKI ya, beberapa Pemprov DKI, Pak Wabub punya keinginan yang sama. Kemudian sisi lain di Kemenak Bu, di Kemenak itu juga positif ya. Iya, sangat positif karena Kemenak kan juga mengadakan lomba-lomba robotik. Ada lomba robotik. Sebentar lagi di Kemenak akan mengadakan juga lomba robotik bagi madrasah dan juga pondok-pondok pesantren. Nah, kami insya Allah akan melakukan kerjasama juga dengan Kemenak, di kantor Kemenak, baik itu di tiap-tiap provinsi ataupun juga di tiap-tiap kota dan juga di pusat. Harapannya adalah untuk sama-sama, ayo kita dong mengajar sama-sama buat pelatihan kepada anak-anak.
kita sadarkan mereka bahwa teknologi itu sebetulnya semuanya kerangkul, ya, Prof, semampu kita ya, semampu kita yang bisa kita jangkau, ya semampu kita yang bisa kita jangkau, sehingga dengan demikian harapannya bahwa teknologi ini menjadikan anak-anak kita kreatif, inovatif, kemudian juga terdorong mereka, saya mau coba bikin usaha deh. Saya buat modal hidup lah ya. Karena kan tahu kalau dunia sekarang itu lebih kepada dunia kreatif, teknologi. Nah, kan jadi kalau dari sekarang sudah mulai, ya paling tidak 5-10 tahun yang akan datang sudah jadi sesuatu. Betul, makanya... Terus yang berikutnya Prof nih, maaf Prof. Bagaimana sih sejarahnya perkembangan dunia robot di Indonesia ini, khususnya dalam hal pendidikan nih Prof, ya kan? Iya. Di dunia pendidikan, karena kan tadi bilangnya mau merambah ke sekolah-sekolah yang lebih luas lagi, ke madrasah-madrasah. Nah, sejarah awalnya itu gimana? Sejarah awalnya memang robot itu sendiri kan hasil dari penelitian ya Bu ya. Hasil dari penelitian, dan penelitian itu kan kalau di luar negeri ya khususnya, di luar negeri itu sangat erat dengan pendidikan. Biasanya penelitian itu di perguruan tinggi ya. Walaupun di kita penelitian biasanya juga justru yang melakukan awal-awal dulu itu penelitiannya itu di perusahaan-perusahaan industri, ada R&D-nya. Nah, ketika ternyata di dalam konteks hal-hal seperti ini juga mau tidak mau juga harus dilakukan oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi juga perlu melahirkan dokter-dokter baru, master-master baru dalam bidang-bidang yang sesungguhnya juga sangat terbuka luas, teknologi maju dan sebagainya, maka mulai merambah masuk ke sana. Dan ketika sudah masuk ke perguruan tinggi, berarti kan mau tidak mau juga harus ada pelampiasannya. Apa pelampiasannya? Lomba-lomba itu. Lomba-lomba itu pelampiasan, salah satu dari bentuk pelampiasan supaya hasil riset, hasil yang mereka cintai dalam plak-aplik yang mereka ini jadi bisa diangkat. Mulailah masuk ke sekolah-sekolah. Nah, tapi sekolah-sekolah kita tahu bahwa di Indonesia ini kita mengenal ada beberapa jenis sekolah. Satu sekolah umum ya, seperti misalnya SMP, SMA yang sifatnya negeri dan sebagainya. Kemudian sekolah khusus kayak Kemenak juga ada yang di Islam ya, berarti madrasah, pondok, mungkin di agama lain Kristen, agama Buddha dan sebagainya juga masing-masing punya pengkhususan. Nah, kita melihat bahwa terutama di sekolah-sekolah yang keagamaan itu, mereka ketika fokus pada materi-materi keagamaan yang masuk di dalam kurikulum, aspek-aspek teknologi maju, apalagi sampai kepada tingkat robotik yang high technology, itu sangat-sangat ya kecil kemungkinannya, minim betul. Kenapa? Karena aspek pembiayaan. Yang kedua, secara umum masyarakat kita kan juga masyarakat yang boleh dikatakan yang penting jadi pinter. Tapi bagaimana sih kemudian kok fokus teknologi dengan biaya yang tinggi untuk teknologinya, untuk alatnya dan sebagainya? Mereka juga ada keinginan tetapi ada keterbatasan. Mulai dari fasilitas. SDM-nya juga kali, Prof ya. Karena kan harus difasilitasi orang-orang yang mau mengajarkan. Betul Bu, makanya kami juga menginisiasi adanya Himpira. Himpunan Profesi Instruktur Robotika Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya kita juga ingin melakukan penelitian-penelitian, pelatihan-pelatihan, bahkan sampai kita juga ingin bikin LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, supaya guru-guru itu bisa kita sertifikasikan, dan ketika mereka mengajar memang ada kompetensi-kompetensinya. Nah, ini sangat penting. Karena itu tadi ya, terkadang kita tidak aware dengan itu karena ya kita tidak punya SDM-nya salah satunya ya. Kemudian ini Prof, selanjutnya, apakah pendidikan teknologi khususnya robotik perlu dikenalkan sejak usia dini? Kalau dibicara usia dini itu kan usia 5 tahun, TK, SD gitu loh Prof. Ya, yang kebayang sama kita kan sudah bicara teknologi itu udah levelnya SMA ke atas deh. Perguruan tinggi. Nah, ini pertanyaannya adalah perlukah kita perkenalkan ini dari usia dini? Ketika kita ingin membangun sebuah kesadaran yang berbentuk masif, maka mau tidak mau kita juga harus masuk dalam dunia pendidikan itu sejak dini, supaya dengan demikian
aspek-aspek teknologi itu bisa diserap oleh mereka, mereka punya minat. Setelah itu ketika sudah punya minat, maka ketertarikan mereka akan semakin tinggi. Nah, oleh karenanya kami sebetulnya sudah lama ya, saya punya cita-cita yang kemudian akhirnya berkolaborasi dengan DRI ini terwujud, yaitu membuat sebuah kurikulum yang kami sebut sebagai technology based educational system, yaitu sistem pendidikan yang berbasis kepada teknologi sejak PAUD, Bu. Malah sejak PAUD ya. Sejak PAUD. Sederhana saja sebagai salah satu contoh. Contohnya ya, iya, contoh. Kalau kita di TK, PAUD, TK itu kan ada origami ya. Iya, oke. Kertas sederhana, tapi kadang-kadang guru kan cuma kertas jadi burung. Iya, jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu, jadi bintang. Iya, sangat sederhana lah ya. Very simple. Nah, kita ingin bahwa kertas itu bisa menjadi pengantar untuk menyadarkan mereka kepada satu, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Nanti teknologi berarti ada teknologi, high technology, teknologi otomasi, berjenjang. Robotik, yes, berjenjang. Karena pendidikan kan berjenjang. Betul, betul. Origami itu kita minta anak-anak, wah anak-anakku coba ini kertas masing-masing kertas diremes yang paling kecil. Otomatis anak nggak usah disebut kecil itu kayak apa, sudah tahu yang kecil itu seperti apa. Dia akan remes-remes menjadi kecil, Bu. Iya. Kemudian mana yang paling kecil? Pasti ngomong semuanya yang paling kecil. Kita apresiasi semuanya. Coba, itu kan baru tadi kan ada hard psychomotorik ya. Iya, betul. Ada hard psychomotorik. Kemudian yang kedua kita afektif. Coba kalian pergi keluar, di situ ada kognitif, afektif. Cari batu yang paling kecil oleh kalian. Temukan pokoknya yang kalian menurut paling kecil. Ambil satu. Tapi tolong nanti jangan keluar ya, jangan keluar pagar. Itu sudah ada afektif. Iya. Kesadaran beradab. Iya. Dan sebagainya. Setelah itu ambil satu, terus masuk lagi ke dalam. Pada saat anak-anak keluar, guru menyiapkan tempatnya, ember, diisi air. Masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, siapa yang paling kecil? Masih nunjukkan merasa paling kecil. Iya. Ada yang mungkin belum tahu konsep besar dan kecil, dia ngambil yang gede. Gitu kan? Menurut dia itu kecil. Menurut dia kecil. Nah, ketika itulah coba guru dengan secara tidak menyalahkan ataupun membenarkan kepada orang, mengatakan, wah ini kecil betul nih dibandingkan dengan ini nih, lebih kecil ini gitu. Walaupun tidak mengatakan kamu lebih pintar dari dia, tidak. Setelah diremes-remes, kan kita, oh ini lebih kecil. Nggak usah ngomong ini, tapi dia akan tahu, oh ini lebih kecil. Kemudian ayo kita kumpul semua di depan ember nih. Mungkin embernya tidak hanya satu, ember 2, 3. Ada beberapa. Ya. Coba yang tadi kertas yang kalian remes-remes itu lempar ke ember. Panggil satu dulu sebagai contoh. Namanya si Fulan, ambil, coba lempar. Gimana ngambang apa ketenggelam? Pasti nggak ada yang jawab tenggelam. Kertas bawa ngambang. Iya. Dan anak sudah tahu itu ngambang. Iya. Walaupun kita belum kasih konsepnya. Iya. Kenapa? Itu sebetulnya upaya kita untuk memicu konsep tanpa disadari oleh mereka sendiri. Karena sesungguhnya mereka sudah punya potensi. Gitu. Ngambang Bu Guru, gitu kan. Nah, coba batunya. Ya? Iya. Coba batunya lebih kecil mana daripada kertasnya? Pasti lebih kecil batunya yang diambil, Bu. Lempar batu. Tenggelam apa ngambang? Tenggelam Bu Guru. Coba bayangkan, batu yang kecil, lebih kecil, tenggelam, kertas yang besar ngambang. Seperti kita sedang mengajarkan kepada mereka konsep apa, Bu? Konsep perpindahan berat, perpindahan massa. Kita mengajarkan besar dan kecil. Yang nanti kalau sudah gede baru ketahuan itu ada hukum Archimedes di dalamnya. Iya, betul. Pada saat kecil nggak ngerti teorinya. Yang penting disuruh kerjakan. Tapi dia sudah punya, padahal sudah punya. Waktu itu loh Bu Guru yang ngajarin. Iya, betul. Jadi memang pentingnya diperkenalkan sejak usia dini itu. Tapi supaya kan perlu melatih gurunya. Iya. Berarti bukan cuma anaknya, gurunya juga. Iya, gurunya perlu dilatih. Terus selanjutnya nih Prof, kenapa pendidikan tentang teknologi robot perlu diperkenalkan dan dikembangkan khususnya di sekolah? Ya, karena tadi ketika kita ingin memajukan sesuatu teknologi ataupun apa hasil dari cara berpikir kita dan sebagainya, yang paling tepat adalah menggunakan cara riset. Nah, riset selama ini banyak dilakukan oleh industri.
Sedangkan kalau kita ingin memperkenalkan supaya bangsa kita maju, riset harus dimulai dari sekolah. Supaya apa? Supaya hasil riset dari sekolah itu ketika nanti kita coba link matchkan dengan dunia industri akan nyambung. Hasil riset dari anak-anak sekolah diproduksinya oleh industri. Ini yang disebut dengan konsep link and match. Vokasional dulu kan keinginan kita begitu, bahwa politeknik, STM, SMK itu kan supaya hasil daripada apa yang mereka lakukan itu, yang mereka perbuat itu, yang mereka riset itu bisa dipergunakan. Industri sebagai timbal baliknya membiayai riset. Iya. Jadi di sini ada win-win situation atau mutual symbiosis. Nah ini kan satu konsep yang sesungguhnya sangat indah, Bu, kalau dalam teori ya sangat indah. Nah tinggal bagaimana keinginan stakeholder kita, terutama di pemerintahan, ada regulasi-regulasi yang bisa memberikan tekanan-tekanan atau memberikan pengertian-pengertian itu secara baik. Nah kalau ini sudah berjalan, Bu, anak-anak kita bisa menjadi periset yang selama ini riset itu hanya di perguruan tinggi itu pasca sarjana, Bu. Mungkin karena kita terbiasa di Indonesia yang seperti itu ya, Prof ya. Mungkin di negara maju justru riset itu dari kecil mereka dari sekolah masih dasar sudah dibiasakan untuk riset sesuatu. Sebetulnya kan kita sudah ada seperti di SD ada laboratorium, SMP ada laboratorium. Tapi kan laboratorium yang ada di kita hanya untuk membuktikan. Hanya tempelan aja, Prof, bahwa sekolah itu layak menjadi sekolah karena ada. Nah, tapi kegiatannya sendiri nggak kelihatan gitu loh. Ya mungkin mudah-mudahan kalau dengan konsep ini dari dunia robot Indonesia bisa memfasilitasi, bisa juga mengedukasi guru-gurunya. Jadi semua kan bisa rata, Prof, ya kan? Sampai ke daerah-daerah juga bisa rata gitu. Kan bisa begini, Bu, mohon maaf ya. Ketika guru itu riset, berarti dia kan bisa memuat hasil risetnya di jurnal-jurnal. Berarti di situ ada aspek kedua ada aspek peningkatan kompetensi. Ketiganya, ini kan berarti berkaitan juga dengan persoalan yang disebut sebagai status fungsionalnya. Naiklah dari misalnya kalau dosen dari asisten ahli, direktur kepala, profesor. Dengan cara cepat. Kenapa? Karena memang sejak kecil mereka sudah diperkenalkan cara-cara metode untuk sampai kepada tingkat seperti itu. Nah, ketika bagi guru-guru SD, SMP, SMA juga mereka punya hak juga untuk mendapatkan tadi upload. Karena sekarang kan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dosen-dosen, apalagi dosen guru saja kalau bisa sudah memuatnya di jurnal-jurnal. Nah ini adalah satu aspek yang bisa menguntungkan untuk guru-guru juga. Di sisi lain anak-anak terlatih dapat. Apalagi kalau namanya juga sejak dia masih belajar sudah diikutkan dalam jurnal. Sehingga namanya sudah masuk di jurnal. Ketika dia sudah mulai membuat tulisan, pemilik jurnalnya, oh ini memang sudah banyak tulisannya di sini. Dengan demikian akan lebih mempermudah dia. Betul. Setuju. Kalau itu saya setuju, Prof. Karena gini, membuat esai itu sekarang jadi momok ketakutan. Ya kan, buat esai, buat tulisan itu momok gitu kan. Kayaknya kalau sudah disuruh itu dijiper duluan. Tapi kalau seandainya dari kecil mereka dibiasakan untuk membuat riset, riset kan berarti ada tulisan yang mereka buat, dituangkan dalam tulisan. Nanti beriring stepnya naik, kemampuan pun nambah. Nambah. Sehingga nanti pada saatnya dibutuhkan udah nggak takut lagi. Apalagi, Bu, kepentingan apalagi dari segi keuntungan. Keuntungannya, Bu, adalah mengajar anak kita jangan plagiatisme. Iya, betul. Karena dia meriset sendiri, menemukan sendiri, akhirnya menuangkannya hasil dia sendiri. Tidak perlu download dari internet. Begitu juga bagi guru-guru, Bu, mohon maaf, jangan sampai penelitian anak diaku seolah-olah tulisan dia lantas dimasukkan jurnal. Dosen juga begitu. Itu kayaknya biasa sekarang. Kayaknya itu udah ini banget ya. Mudah-mudahan mulai dari sekarang nih teman-teman guru yang mungkin lihat di channel saya ini mulai berubah ya. Jangan mengaku hasil orang jadi karya sendiri. Iya, betul.
Lanjut, Prof. Iya. Nah, sebenarnya apa sih mimpi besar yang harus dimiliki oleh bangsa kita nih, terutama generasi muda di bidang teknologi, khususnya untuk dunia robotik? Saya alhamdulillah mendapatkan rezeki dari Allah SWT, banyak bertemu dengan dosen-dosen yang mengajar di luar negeri atau pelajar-pelajar kita yang diberi kesempatan oleh Allah belajar di luar negeri, termasuk saya ya. Kalau melihat dari potensi dan kemudian juga hasil-hasil yang kita lihat, misalnya lomba matematik ya, seperti misalnya olimpiade dan sebagainya, science, anak-anak kita kan cukup leading. Iya. Di luar negeri juga begitu, Bu. Di luar negeri itu anak-anak kita, pelajar-pelajar S2, S3, atau juga dosen-dosen kita, guru-guru kita yang juga menjadi pengajar, menjadi profesor, itu sebetulnya sangat-sangat potensial dan diinginkan karena mohon maaf, salah satu keunggulan bangsa Indonesia adalah sifat perjuangannya. Ya. Kemerdekaan kita diraih dengan perjuangan, maka sikap perjuangan, gigih berjuang itu sangat tinggi. Kalau menghadapi kesulitan itu tidak mudah give up, tidak mudah putus asa. Nah, ini adalah satu peluang potensi yang sangat besar. Nah, kalau kita ini bisa mengarahkan itu dan kemudian memupuknya sejak dini dan kemudian ditumbuhkan sesuai dengan kaedah-kaedah moral, kaedah-kaedah agama yang sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, kemudian juga dipicu ataupun distimulasi dengan pemahaman teknologi tinggi, maka akan menjadikan bangsa kita bukan hanya sekedar sebagai pasar teknologi atau teknologi market, tetapi kita justru ikut terlibat menjadi produsen teknologi. Iya, hari ini mohon maaf sekali kalau saya katakan, kita punya teknologi misalnya memproduksi handphone atas nama pabriknya ada di kita, padahal sesungguhnya teknologinya bukan dari kita. Boleh dari Cina, dari mana? Kebanyakan dari Cina ya. Dari Cina. Kemudian diatasnamakan kita seolah-olah ini bikinan Indonesia. Bukan, Bu. Jadi kita ini yang originally bikinan Indonesia, barangkali ya baru sekedar misalnya teknologi tertentu, misalnya kayak 4G, 4G. Ya, itu antaranya juga penemuan anak-anak bangsa kita, artinya saudara-saudara bangsa kita. Tapi secara umum kita kan juga tidak leading di dalam teknologi. Berbanding dengan Korea, merdeka lebih dulu kita. Tapi Korea sudah memiliki teknologi yang high tech. Cina sekarang teknologinya luar biasa. Jepang luar biasa. Apalagi Jerman kan sudah. Jerman mereka memproduksi teknologi, bahkan alat bisa membuat alat lagi. Nah, ini hal-hal seperti ini. Taiwan ya misalnya Taiwan. Ini kan harusnya Indonesia juga begitu. Bisa ya, apalagi dengan jumlah kita yang banyak. Nah, ini kan berarti ada apa atau di mana kita bisa untuk membangun itunya. Kita tidak menyalahkan ya, karena kalau menyalahkan itu kan orang primitif, Bu. Kalau orang maju itu bukan menyalahkan, tapi apa sih solusi yang harus kita jadi solving problems. Jadi kita cari ada di mana ini kira-kira. Nah, inilah peran yang ingin diambil oleh DRI, di mana dengan robotika kita cobalah sesuai dengan kemampuan kami yang juga tidak besar, sesuai dengan track yang sudah kita coba tetapkan di dalam visi misinya, ya sekedar untuk menjadi salah satu bagian, harapannya begitu, bagian dari keinginan masyarakat untuk membangun bangsa negara kita menjadi lebih maju. Mudah-mudahan cita-cita mulia loh itu, Prof. Amin. Nih, yang berikutnya nih, Prof. Apa saja sih tantangan dalam mewujudkan impian besar ini? Ini kan impiannya besar banget. Ya, betul. Tantangan pasti banyak. Banyak, Bu. Banyak. Tantangan yang paling utama itu adalah tantangan diri kita. Dalam struktur masyarakat Indonesia ini, mohon maaf ya, Bu. Struktur masyarakat Indonesia ini salah satunya adalah persoalan mentalitas. Mentalitas. Contoh, Bu, Indonesia ini ada 280 juta manusia. Memilih 11 orang di atas lapangan bola untuk ikut menjadi World Cup saja kita gak mampu-mampu, Bu. Jadi di Asia saja kalah terus gitu ya. Padahal cuma memilih 11 orang atau rame-ramenya 22 orang supaya ada pengganti. Ini aspek apa? Mental. Aspek mental. Ada contoh, ini kalau mengambil dari salah satu contoh di bola ya. Ada yang diminta juga oleh kesebelasan di Eropa. Persoalannya apa? Mental juga. Mereka tidak gigih, tidak ini sehingga ketika sana mudah putus asa.
stamina tidak begitu kuat dan sebagainya menurut tes-tes yang mereka lakukan, sehingga pada akhirnya ya kalaupun ada bangku cadangan, tidak menjadi pemain inti. Nah ini sekedar satu contoh ya Bu, bukan karena saya menyalahkan atau mengecilkan bola, bukan. Bukan, saya tidak mengatakan itu. Tetapi ini satu contoh untuk memberi gambaran dalam bidang-bidang yang lain juga begitu. Kita salah satu adalah mentalitas. Mental bangsanya. Karena bangsa kita 350 tahun lebih dijajah, Bu. Ya, apalagi hari ini juga penjajahan itu belum selesai sebetulnya. Penjajahan moral, penjajahan mental, penjajahan ilmu dan sebagainya itu. Kalau penjajah kemerdekaan secara fisiknya sudah, tapi penjajahan mentalnya masih. Tapi memang benar sih. Betul. Mentalnya yang harus kuat dulu. Harus kuat dulu. Apalagi sekarang tantangan lebih berat lagi. Lebih berat. Dengan kondisi yang seperti ini, mental anak-anak Indonesia ini jauh jadi lebih melorot lagi ke bawah, gitu loh kan. PPKM kan, lockdown ada di rumah terus, mereka juga aduh gitu gimana ya. Untuk berkarya banyak keterbatasan. Untuk maju banyak keterbatasan. Akhirnya mereka jadi mental orang yang ya udahlah nerima aja. Iya, jadi betul. Jadi mental itu utamanya. Paling utama. Karena ada di diri sendiri. Iya. Jadi sifat keinginan majunya kurang. Banyak-banyak mikir-mikir. Nanti kebanyakan mikir nggak jadi-jadi. Iya, jadi mentalnya itu karena ada di diri sendiri. Berarti tantangan terberatnya adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Itu aspek yang sangat besar bagi kita ya, karena sebagai pendidik pasti punya pandangan begitu, seorang pendidik. Kalau yang di luar pendidik saya tidak tahu seperti apa. Tapi bagi pendidik halangan kita adalah untuk maju adalah satu mental. Kemudian yang kedua adalah aspek pendidikan kita lebih banyak berorientasi kurikulum kita lebih banyak berorientasi kepada produk, baik itu product of knowledge maupun product of technology itu sendiri. Teknologi sudah produk, tetapi kemudian kita diprodukkan lagi pula dari teknologi itu yang kita nikmati, bukan teknologinya, tapi product of technology. Hasil akhir bukan, Prof, kalau bisa. Ya misalnya contoh ya Bu, contoh paling konkret kayak tadi gitu. Ada orang ingin terlibat dalam robotik. Bukan pengetahuan dan teknologi robotiknya, tetapi alatnya. Ini kalau mau belajar teknologi robot ini loh, beli alat ini. Begitu dia ngerangkum, pada akhirnya cuman dia ngerangkum saja. Mengassembling saja, merakit saja. Bagaimana cara memprogramnya? Kalau putus, kalau programnya tidak jalan, tidak diberikan. Nggak tahu mereka. Nah ini jadi product of knowledge juga begitu, product of technology juga begitu. Nah ini hal-hal ini yang hari ini banyak. Makanya mohon maaf Bu, saya orang yang selama ini juga punya concern seperti bimbel ya Bu. Kenapa di kita kok bimbel itu menjamur? Iya. Karena orang inginnya instan. Betul. Instan. Padahal kalau pendidikan kurikulum di sekolah itu berhasil, nggak perlu pakai bimbel, Bu. Betul. Nggak perlu kita bimbel. Adalah bimbel-bimbel, tapi sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Mohon maaf ya Bu, zaman ayah-ayah kita dulu tidak ada. Nggak ada bimbel Bu. Tapi mereka sekolah sampai ke Leiden, sampai ke Jerman. Kayak Habibie kan sudah tua daripada kita, tetapi sampai walaupun itu juga ada kebijakan dari Pak Karno dulu dan sebagainya. Tapi ini memberi gambaran secara umum bahwa kita lebih berorientasi seringkali dalam kurikulum kita lebih kepada produk. Betul. Aspek filosofinya tidak diajarkan. Contoh, saya sering melakukan semacam training-training kepada guru-guru, termasuk guru matematik. Saya kadang-kadang iseng tanya, coba Bapak Ibu 8 tambah 5 berapa? Semua jawaban 13 Bu. Saya tanya ada jawaban lain enggak? Enggak Pak, paling ada 15 kurang 2. Enggak, saya cuma pingin 8 tambah 5 sama dengan berapa? 13. Enggak ada jawaban lain? Enggak. Bapak ingat enggak? Kenapa 13? 13 itu kan 1 perpuluhan, 3 satuan. Iya kan? Berarti saya punya kantong isinya 10. Saya kantong isi 10, cuma 8 harus diambil dari sini 2 supaya pas 1 perpuluhan. Kemudian ada 1. Coba kalau saya punya kantongnya 5. 5, 3 satuan. Jadi 23 bilangan pentagonal. Kalau tadi 13 bilangan desimal. Nah, kalau saya menggunakan bilangan heksagonal. Satu kantongnya misalnya ada 8. Maka menjadi berapa? 15 kan Bu?
Ya, ini kan filosofi baru penjumlahan loh, Bu. Iya. Bahwa 8 tambah 5 itu sebetulnya secara filosofi penjumlahan itu sebetulnya bisa saja 13, bisa saja 23, bahkan bisa 21, bahkan bisa tadi 25. Berarti kalau kesimpulannya kalau kayak gitu menurut Prof. Agus gimana nih? Apakah memang karena kita udah terbiasa pokoknya segitu aja, atau kita memang tidak mau tidak mau berusaha untuk meneliti, mencari yang tadi asas daripada ilmu itu sendiri. Mohon maaf, kalau saya letakkan 2 buah mangga, kemudian saya ambil sepatu ibu 2 buah lagi, kan kanan kiri 2, saya tanya kepada anak-anak, jumlahnya berapa anak-anak? Mereka bilang jumlahnya 4. Padahal nggak bisa, Bu. Kan tidak sama. Nggak sama. Iya. Menjumlah itu harus serupa, sama, sejenis. Iya. Betul. Kecuali kalau coba di ruang ini ada benda-benda jumlahnya berapa. Nah, itu urusan benda kan umum. Tapi ketika saya ingin ini jumlahnya berapa dalam konteks sesuai dengan jenis yang sama. Jawabannya kan mestinya 2 apel dan 2 buah sepatu. Tidak bisa 4. Nah, ini filosofi. Tuh sudah berpikirnya tuh kritis ya. Iya. Jadi sesuai dengan konsep saya juga sebagai pengajar di SMA, bahwa harus berpikir high order thinking skills, HOTS. Jadi jangan cuma sekedar instan 4. Tapi 4 itu dari mana? Kenapa jadi 4 dan apa ya? Pokoknya kalau bicara dunia pendidikan tuh seru ya, Prof. Iya. Bicara dunia pendidikan tuh seru, semuanya seru karena banyak hal yang bisa digali di sana ya. Mudah-mudahan sih kalau kita memang sudah paham konsepnya, bisa merubah anak-anak jadi jauh lebih baik lagi. Padahal itu kan kalau dari TK berarti kita sudah ngajar anak TK tanpa sadar berpikir kritis. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir nih, Prof. Dari semua pembicaraan kita yang tadi yang luar biasa, saya juga banyak ilmunya nih. Harapan Profesor Agus sendiri apa nih kira-kira terhadap terkait dengan dunia robot sendiri? Ya, saya sebetulnya sih tidak muluk-muluk ya, Bu ya. Cuman ingin bahwasanya anak-anak kita itu sudah mulai melakukan apa yang disebut dengan paradigm shifting, yaitu perubahan anjakan paradigma, bahwa kita ini harus maju, kita ini harus berhasil, kita ini harus berkembang. Dan ketika kita dalam keadaan seperti ini, bukan merupakan sebuah musibah, tapi ini adalah sebuah tantangan untuk semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bersukses itu. Jadi jangan kita give up. Hari ini lagi pandemi, kondisi begini nggak bisa apa-apa. Siapa bilang? Ada kok pandemi begini yang juga berpenghasilan. Ya walaupun mungkin di satu sisi rezeki itu kan karena memang Allah SWT tentukan. Itu. Tapi kita usahakan tidak berhenti. Itu jangan sampai give up gitu, jangan sampai angkat tangan. Jadi anak-anak kita mulai dari cara berpikirnya, mulai cara berpersepsinya terhadap kehidupan dan sebagainya, sudah berpikir bahwasanya kita ini adalah manusia yang mempunyai tanggung jawab besar. Khalifah loh dalam Al-Quran. Artinya berarti cara berpikir kita harus luas. Itu apalagi Allah SWT berfirman kan, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat untuk alam semesta. Padahal kita dunia itu nggak kelihatan loh Bu dibandingkan alam semesta. Matahari berbanding bumi seperti debu, matahari sebesar bola basket. Apalagi dengan yang lain, padahal ini kita jutaan miliaran galaksi. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, anak-anak kita sudah mulai mendapatkan haknya untuk mereka berpikir yang maju, diberi juga wawasan teknologi tinggi dan sebagainya. Teknologi yang hari ini berkembang di dunia, Bu, kita ini tertinggal 60 sampai 100 tahunan. Karena kita hanya pemakai. Memang kita ada teknologi itu kita pakai, handphone bisa kita ini, kita itu, tapi kita hanya pemakai. Kita sendiri tidak meng-create, kita sendiri tidak melakukan, kita sendiri tidak mengerti apa ada di dalamnya. Berarti kita ketinggalannya jauh sekali. Nah, kita kalau bisa menapak ke sana, Indonesia ini negara besar, Bu. Zaman Pak Karno dulu disegani oleh seluruh dunia, zaman Pak Harto disegani oleh seluruh dunia. Maka kita kembalikan. Kita kembalikan kedaulatan dan kebesaran itu, ya tentunya dengan cara maju sesuai dengan dunia kita pada hari ini, sesuai dengan teknologi kita pada hari ini, supaya harapannya
kedaulatan Indonesia itu termasuk dalam teknologi, bukan hanya dalam hal-hal yang lain. Iya, mudah-mudahan semua niatnya yang baik, ya kan, menjadi apa namanya terwujud, ya kan, dan mudah-mudahan dengan dunia robot Indonesia bisa mengcover semuanya. Kan doanya harus besar ya Prof ya. Harus besar. Doanya harus besar. Kemampuan kita kecil ya berarti kita harus ngatur kan. Iya, tapi impian dan harapan harus besar. Aduh, terima kasih banget Prof Agus. Bincang-bincangnya walaupun ya nggak terlalu lama tapi cukup menarik ya. Ya, mudah-mudahan juga bermanfaat. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi ya kan. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Prof Agus terkait dengan teknologi dan juga dengan lembaga yang saat ini ada yaitu Dunia Robot Indonesia. Ya, kita doakan semuanya bisa maju bersama dan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Insyaallah. Oke. Amin. Jangan lupa untuk selalu like, share dan subscribe di channel, lonceng notifikasi tentunya supaya kalian menjadi tim terupdate dalam semua berita seputar pendidikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.